Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habibah dengan NIM 8622410109. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Adapun judul yang akan saya bahas pada kali ini yaitu adalah perbuatan korupsi yang dilarang oleh perundang-undangan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja perbuatan korupsi yang dilarang oleh perundang-undangan, mari simak video berikut ini. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muiz yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini. Oke, baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi, hampir setiap tahun kita itu mendengar berita tentang pejabat atau aparatur negara yang memang tersandung dalam kasus korupsi tersebut. Nah, jadi tindakan ini itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap serta menghambat pembangunan nasional. Namun sebenarnya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu dan perbuatan apa saja yang memang termasuk dalam kasus korupsi itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di Indonesia, melalui video ini kita itu akan membahas pengertian korupsi, jenis-jenis perbuatan korupsi serta dasar hukum yang mengaturnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian korupsi. Nah, secara umum, korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, contohnya, atau untuk kepentingan kelompok yang melibatkan kerugian negara. Nah, dalam hukum Indonesia itu pengertian korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi korupsi itu dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya itu memang sangat luas ya teman-teman terhadap kehidupan masyarakat dan negara, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perbuatan korupsi yang memang dilarang oleh perundang-undangan. Nah, perundang-undangan di Indonesia mengatur sebagai perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi, yaitu diantaranya yang pertama yaitu adalah merugikan keuangan negara. Jadi perbuatan ini itu dilakukan dengan cara memperkaya diri sendiri, contohnya memperkaya orang lain atau suatu korporasi gitu yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Selanjutnya poin yang kedua yaitu adalah penyalahgunaan wewenang pejabat, yang memang pejabat itu menyalahgunakan kekuasaannya atau kesempatannya atau sarana yang ada padanya karena jabatan gitu atau kedudukannya untuk keuntungan pribadi, termasuk juga dalam tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah penyuapan atau memberi menerima suap baik berupa uang, barang maupun janji. Jadi untuk mempengaruhi suatu keputusan itu atau tindakan pejabat itu merupakan perbuatan korupsi yang memang dilarang keras gitu dalam perundang-undangan.
Nah, poin yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan. Jadi perbuatan ini itu terjadi ketika seorang pejabat atau pegawai negeri menggelapkan uang atau menggelapkan barang yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya. Selanjutnya poin yang kelima adalah pemerasan. Pemerasan yang dilakukan ini adalah ketika pejabat dengan menyalahgunakan kekuasaannya, misalnya meminta sejumlah uang atau untuk suatu urusannya dipermudah. Itu juga termasuk tindak pidana korupsi. Yang keenam adalah perbuatan curang. Nah, jadi dalam pengadaan barang dan jasa, mereka itu mengatur proyek atau markup anggaran atau memenangkan pihak tertentu gitu secara tidak sah. Nah, itu tuh merupakan bentuk korupsi juga yang memang sering terjadi gitu dalam lingkungan kita. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas sanksi hukum bagi pelaku korupsi. Undang itu memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, yaitu hukumannya dapat berupa pidana penjara, denda dalam sejumlah uang yang besar gitu, hingga pidana tambahan seperti pembayaran uang, yaitu pengganti dan pencabutan hak tertentu gitu. Jadi dalam kondisi tertentu, pelaku korupsi itu bahkan dapat dijatuhi hukuman penjara. Hukuman penjara seumur hidup. Hal ini itu menunjukkan bahwa negara itu memang sangat serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk masyarakat itu dapat berkontribusi secara langsung, yaitu dengan cara bersikap jujur, menolak praktik suap, serta berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut kepada pihak yang berwenang atau pada pihak yang berwajib. Terus juga pendidikan anti korupsi itu sejak dini menjadi kunci untuk membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita itu memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menjauhi segala bentuk perbuatan korupsi. Nah, jadi dengan memahami, kita itu dapat mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kepatuhan, dan berperan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengatakan tidak pada korupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.